saya lahir di Jakarta 52 tahun yang lalu, tapi di usia 3 tahun pindah ke Jerman karena almarhum ayah saya itu dokter dan mengambil 2 spesialisasi dan S3-nya di Jerman. Jadi kami sekeluarga diboyong ke Jerman semua, di mana saya menetap sampai usia 10 tahun. Jadi saya TK sampai SD 4 di Jerman. Kemudian baru usia 10 tahun kembali ke Jakarta, di mana saya selesaikan SD dan SMP. Kemudian SMA sudah pindah ke Amerika. Ya, SMA kuliah di Amerika, sempat kerja juga sebentar di New York. Jadi total 8,5 tahun sebelum kembali ke Asia Tenggara, mulai dengan Singapura kira-kira 3 tahun, dan kembali ke Jakarta just in time untuk krisis moneter yang dahsyat ya, di mana itu yang melengsarkan presiden kita selama 32 tahun, Pak Soeharto, dan rupiah terdevaluasi 85% dalam 6-7-8 bulan ya. Jadi sempat juga saya di PHK, sempat jobless kira-kira 6-7 bulan sebelum akhirnya dapat lowongan di Deutsche Bank di Jakarta, yang saat itu mendapat mandat dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia untuk menjadi penasihat keuangan untuk rekapitalisasi, ya, restrukturisasi keuangan daripada bank-bank BUMN, termasuk penggabungan 4 bank BUMN, yaitu Bank Eksim, Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, dan Bank Bapindo menjadi satu yang sekarang kita kenal sebagai Bank Mandiri. Ya. Jadi saya mengerjakan proyek itu dari segi finansial. Saya ngitung nilai daripada bolong di neraca 4 bank tersebut. Saya yang susun struktur daripada modal yang disuntik ke 4 bank tersebut. Ya, berapa dalam bentuk obligasi bunga tetap, berapa yang dalam bentuk obligasi bunga mengambang. Ya, bahkan kita bikin obligasi quasi dolar, ya, yang denominasinya rupiah tapi nilainya naik turun dengan dolar, ya, supaya bisa mengisi aset yang dibutuhkan untuk deposit dolar. Ya. Nah, setelah itu mungkin banyak orang nggak tahu saya pernah di pemerintahan juga di usia muda, usia 29-30 tahun di Badan Penyihatan Perbankan, di mana saya melanjutkan tugas tersebut, menyelamatkan perbankan kita dari krisis moneter yang melanda negara kita waktu itu ya. Bekerja sama erat dengan IMF dan Bank Dunia untuk menyelamatkan bank, melebur bank, kadang-kadang menutup bank, kemudian menyehatkan debitur ya, perusahaan-perusahaan yang punya kredit di bank-bank nasional. Ya. Nah, setelah itu baru saya masuk ke karir di bidang investasi ya, di mana saya berkarir selama kira-kira ya 15 tahun ya, sebelum Pak Presiden meminta saya untuk bergabung ke kabinet di 2015 ya, sebagai Menteri Perdagangan. Pak Anies Baswedan, saya itu 18 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu sudah mulai saling ketemu. Ya, kadang-kadang difasilitasi oleh lembaga peneliti, kadang-kadang difasilitasi oleh kegiatan akademis. Ya. Tapi kami ketemu pas beliau baru balik dari Amerika. Ya, dan tentunya langsung klop. Ya, langsung terasa sekali kami satu frekuensi. Ya, jadi langsung teman baik, teman akrab. Bahkan setahun 2 tahun sebelum beliau ditunjuk sebagai rektor Paramadina. Ya, tentunya persahabatan lanjut terus. Kami juga dua-duanya sempat ditunjuk sebagai Young Global Leader, ya, YGL,
di World Economic Forum, lembaga yang terkenal konferensi Davos ya. Jadi memang setelah itu ya persahabatan yang berkembang sampai kampanye pemilu 2014 di mana Pak Anies ditunjuk sebagai jubir kampanye Jokowi Yusuf Kala dan saya berfungsi sebagai salah satu penasihat ekonomi Pak Jokowi dan seperti sudah diberitakan sebagai salah satu pembuat contekan dan penulis pidato Pak Presiden bahkan dari zaman beliau masih Gubernur DKI Jakarta ya. Dan disitulah kita mulai satu perahu ya di kebijakan pemerintahan dan politik. Tentunya beliau masuk kabinet duluan sebagai Menteri Pendidikan. Saya masuk 8 bulan kemudian, jadi shuffle pertama sebagai Menteri Pendidikan, Menteri Perdagangan. Dan nggak pernah kebayang sih bahwa suatu saat Pak Anies dan saya akan menjabat bersama di kabinet bareng-bareng sebagai Menteri Pendidikan dan Menteri Perdagangan ya. Jadi ya itulah kira-kira latar belakang dan kisah persahabatan saya dengan Pak Anies yang sudah berjalan cukup panjang. Dan itu cerita yang lucu sekali ya, karena selama bertahun-tahun, kalau mulai dari 18 tahun yang lalu ya, 2005 sampai mungkin 2013, mungkin selama 8, 9, 10 tahun. Pak Anies dan saya dua-duanya tidak menyadari bahwa yang namanya Edi Lembong itu paman saya. Ya, dan bahwa dia yang sedang memperjuangkan kemana-mana, melobi kiri kanan, agar sosok yang bernama A.R. Baswedan diberikan gelar pahlawan nasional. Ya. Tentunya waktu itu juga Pak Anies punya fokus pada perannya sebagai rektor Universitas Paramadina. Saya juga sibuk dengan karir di bidang investasi. Ya, jadi upaya paman saya, Edi Lembong, yang bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun memperjuangkan misi itu, ya, itu tidak pernah saya dengar. Dan mungkin Pak Anies pernah dengar, tapi anggap ya itu kegiatan warga yang spontan dan organik, ya kan. Dan tentunya itu misi itu baru tercapai di 2019. Dan disitu baru keluarga Pak Anies dan keluarga saya, ya tersadarkan, wow, ini sebenarnya ada sejarah paralel antara keluarga Lembong dengan keluarga Baswedan, yaitu perjuangan Edi Lembong untuk gelar pahlawan nasionalnya kakek Pak Anies ya. Dan cukup mengharukan karena om saya Edi Lembong itu meninggal setahun 2 tahun sebelum gelar pahlawan nasional itu diberikan kepada Pak A.R. Baswedan, dan sehingga beliau di upacara pemberian gelar tersebut diwakili oleh istrinya ya, Ibu Mele Lembong, tante saya. Dan ya saat-saat yang sangat mengharukan ya, Pak Anies, Bu Ferry, tante Mele Lembong, saya berfoto-foto di Istana Negara ya, di sela-sela upacara penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada A.R. Baswedan, kakek Pak Anies ya.